Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Aku sudah di sini sekitar 15 menit yang lalu dan tidak ada satu orang pun lewat. Ini sangat berbeda sekali dengan malam sebelumnya, yaitu pada live kemarin. Begitu banyak orang lewat ya. Dan saya udah datang di sini, coba tak tungguin dari tadi nggak ada orang lewat. Kenapa bos? Apa karena ini malam Jumat sehingga orang-orang pada takut lewat di jalan ini, atau memang lagi kebetulan aja nih kemarin yang kebetulan rame? Itu seperti itu. Nah, teman-teman yang ikut saya live kemarin siapa saja, silahkan bantu di kolom komentar. Kemarin sore lepas maghrib saya masih di lokasi yang sama guys. Kemarin itu bolak-balik ada orang lewat gitu kan. Tapi ini malam ini aku udah di sini dari tadi, aku mau live. Nanti rame lagi. Ternyata nggak ada orang lewat satupun. Maksudnya naik motor gitu. Nggak ada bos. Gimana ini? Apa karena ini malam angker beneran gitu? Atau karena apa? Aku udah 15 menitan lah guys di sini guys. Lebih malah 20 menit kayaknya. Tapi kok ya nggak ada orang lewat. Kenapa guys? Apa karena ini malam Jumat gitu? Gitu bos. Ya, ini malam Jumat jadi aku lanjut di lokasi ini guys. Siapa tahu malam Jumat lebih jelas nanti. Tapi tadi siang aku belum sempat main-main ya. Belum sempat cari informasi nih. Saya belum sempat ini. Soalnya di bengkel tadi rame guys aku. Di bengkel rame tadi. Jadi ya sudahlah. Aku kesini aja. Waalaikumsalam. Terima kasih yang udah hadir. Dibantu tap-tap layarnya guys. Terima kasih. Yang udah hadir bantu tap-tap layar guys. Terima kasih guys. Apakah ada orang lewat? Itu di jalan sebelah guys. Siap, terima kasih. Bantu tap-tap layarnya, jangan lupa loporen absen loporen. Jangan lupa loporen absen loporennya guys. Di share guys, dibantu share posting ulang biar makin rame. Terima kasih Mas Adam, Kak Sahara, thank you. Monggo yang belum loporen silahkan untuk absen loporen guys. Absen hari ini ya. Absen hari ini loporennya guys, loporennya guys. Terima kasih. Sambil nunggu adan Isya ya guys. Sambil nunggu juga apakah ada yang lewat. Cek. Lah kotak blokir yakin. Kok akun orang main kok tak blokir lah. Modar. Tong. Nah, selamat tinggal.
Selamat tinggal bro. Orang-orang pakai akun palsu, pede, entah baik entah buruk sikap. Apa ya guys? Tapi di jalan sebelah yang ramai guys. Fahima, siap kakak Fahima. Iya, sekarang pada di TikTok, jadi aku ngejar ke TikTok. Pada di TikTok aku ngejar ke TikTok guys. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ini di kampung orang guys. Ini di kampung orang guys. Udahlah guys, jangan bahas-bahas sawahku lagi lah. Jangan bahas sawahku lagi. Kayak ngeledekin loh, jangan diledekin lah. Tak blokir loh nanti. Ini sudah beda segmen. Usah like. Nyong tidak sungkan-sungkan blokir orang. Nyong ora kere follower. Ora kere follower guys. Nyong cari follower ya dengan cara yang baik-baik saja. Jelek ya blokir. Ngapa? Ya mau. Iya loh. Nong TikTok kok diurusi kelangan wibawa. Ya walaupun saya tahu di TikTok itu bukan tempat yang berwibawa. TikTok itu bukan tempat yang berwibawa memang. Dah. Tapi aku akan bawa situasi. Adan. Oh baik, kabar saya baik. Alhamdulillah. Lagi belajar TikTok kan saya. Lovoren kakak, lovoren aja lovoren. Lovoren yang koinnya mung-mungan lovoren aja. Buat teman-teman yang koinnya terbatas, buat lap absen lovoren aja. Siap, terima kasih kak. Kita nunggu adzan dulu ya, lagi adzan. Buat yang lain bisa dibantu posting ulang, share. Teman-teman yang punya koin terbatas, love orange aja ya. Monggo dibantu love orange aja kalau yang koinnya terbatas ya. Love orange kakak Lis, love orange-nya kakak Lis. Mawarnya terima kasih.
Tetesan air, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Siap nonem. Iya, aku di YouTube jarang. Sekarang aku di YouTube jarang. Di YouTube aku jarang. Tapi malam ini aku naik nanti di YouTube. Nanti agak malam. Aku mau ke lokasi yang itu loh, yang jembatan Kunti. Yang jembatan Kunti. Rencana sih mau ke sana nanti. Rencananya. Aku live 1,5 jam. Di TikTok 1,5 jam tok. 1,5 jam aku turun, guys. Di YouTube sekitar jam 10 ke atas. Ya rencananya coba malam Jumat saya masuk lebih malam. Di sana kayak apa gitu. Karena kemarin aku di TikTok 1,5 jam tok. Lokasi ini aku masih penasaran, jadi aku balik lagi ke sini. Jam 10-an di YouTube Sibon Misteri. Udah lama nggak ngisi konten di YouTube, maksudnya live gitu. Kalau upload masih upload. Tete Mojang, welcome Tete Mojang. Vilain, thank you Vilain. Kak Vilain Lovoren Kak. Kak Vilain Lovoren aja Kak, boleh. Siap. Tete Mojang, makasih udah hadir, matur suwun. Terima kasih Kak Vilain. Kak Puji Lovoren aja Kak Puji. Oh sudah. Terima kasih kopinya. Siap Kak Vilain, thank you, matur nuwun. Sekali lagi teman-teman, ini segmen yang berbeda. Di sini saya no drama. Jadi kalau ada yang rese saya blokir ya. Jadi kalau ada yang rese saya blokir. Saya kalau di acara kayak gini saya nggak bercanda ya, nggak bercanda gitu. Kalau si Buen Vlog mah seperti kehidupan nyata saja itu. Ntar aku lagi nunggu azan guys. Nunggu azan kelar. Nanti aku jalan. Mau mencoba menelusuri lebih lanjut tentang lokasi yang tadi malam, kemarin sore kita akan coba teliti lebih dalam. Cuman siang aku nggak sempet cari info ya, karena di bengkel tadi sampai sore aku. Di bengkel sampai sore. Alhamdulillah rame bengkel tadi. Nah, itu. Terima kasih yang udah tap-tap layarnya, matur suwun. Terima kasih. Siap, tetesan air mata, matur suwun. Jadi teman-teman, di akun ini saya no guyon-guyon, no drama-drama, nggak ngurusi komen-komen nggak mutu. Kalau ada komen nggak mutu menuju kepada rese, saya blokir. Nyong ora cicir follower. Nyong ora cicir follower ya. Kalau di sini nyong tidak cicir follower karena nyong tidak jualan. Kalau di live TikTok jualan namanya juga jualan, bos. Namanya juga jualan. Orang jualan itu ya direspon apapun ya namanya juga orang jualan gitu kan.
Kalau di sini saya nggak jualan. Yang suka silahkan, yang tidak suka minggat. Nah gitu. Dan yang tidak suka-suka blokir. Dunia itu luas, netizen itu banyak. Nyong bukan tiktoker yang kere follower. Orang no follower orang urus. Itu seperti itu. Ini segmen yang berbeda. Bentar guys, nunggu azan kelar ya. Rindu konten motor YouTube Mas matamu. Lah ke awan yang level motor rindu. Ayo tili kontennya. Orang-orang motor resen nangannya tak blokir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mode serius masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini saya kembali mendatangi lokasi yang kemarin sore saya live. Untuk teman-teman yang tidak melihat eksplorasi ataupun live saya kemarin di sini, teman-teman bisa lihat di akun YouTube Siboen Misteri. Video live ini nanti akan ditayangkan ulang di YouTube Siboen Misteri. Kalau di TikTok itu nggak ada jejak live-nya ya guys, cuma VT-VT aja. Oke. Dan terima kasih untuk supportnya dan dukungannya teman-teman. Saya baru main di TikTok ini berapa bulan ini. Saya pemula, saya pemain baru di TikTok ya. Matur suwun. Dan juga untuk teman-teman YouTube, tidak usah khawatir, nanti video live di TikTok saya akan ditayangkan di YouTube juga. Tapi nanti, itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyimak ulang untuk memahami alur dan jalan ceritanya. Ketika saya sudah masuk ke mode penelusuran, mungkin saya tidak melihat layar untuk lebih berkonsentrasi memahami keadaan dan situasi di lokasi. Kita ulang kembali untuk teman-teman baru atau teman-teman yang baru mengikuti akun saya ini, bahwa jalan ini itu belum lama diaspal, baru beberapa, ya belum ada bertahun-tahun lah. Sebelumnya ini hanyalah sebuah jalan setapak yang biasa digunakan oleh warga masyarakat untuk masuk ke sebuah kampung di dalam sana. Di sebelah sini itu ada pertigaan. Ini penghubung 3 desa. Jadi di sana ada kampung, itu ada lampu ya. Ini pertigaannya. Nah, di sana juga kampung. Ini sudah desa yang berbeda. Di sana lain desa, di sini lain desa. Dan di sini beda lagi. Jadi di sini adalah pertigaan 3 desa. Ya, ini perbatasan di sini, guys. Nah, di perbatasan ini naik ke atas sana itu sejak jalannya diaspal ya. Sebelum jalan ini diaspal itu tidak ada kisah atau cerita yang saya dengar. Tidak ada kisah atau cerita yang saya dengar secara eksplisit. Tapi tempat ini memang sudah dipercaya dari dulu. Namanya perbatasan desa itu sering digadang-gadang dengan tempat-tempat yang dipercaya sebagai muara atau titik kumpulnya para demit ataupun para setan, yang mana akan menjaga wilayahnya masing-masing. Namun cerita tentang hantu itu saya tidak dengar. Ya karena mungkin orang di sini sudah hafal atau sudah biasa. Nah, ketika jalan ini diaspal, maka ada masyarakat dari luar yang melintas ke sini pada waktu malam. Nah, disitulah kisah dimulai. Ada beberapa pengendara yang notabene itu bukan warga sini, hendak berkunjung ke kampung dalam sana. Itu di sini mendapati adanya sosok. Katanya adalah sosok kuntilanak. Kuntilanak. Spesifiknya seperti apa saya juga tidak tahu. Tapi
gambaran tentang kuntilanak kita semua tahu. Ya, menurut film dan berbagai gambaran tentang kuntilanak ya, nggak jauh beda lah. Itu kayak gitu. Jadi saya tertarik untuk datang ke lokasi ini. Menurut beberapa informasi itu sudah tidak hanya satu ya. Jadi banyak orang yang mengalami diganggu. Ya sebenarnya entah diganggu atau terganggu, saya tidak tahu. Intinya ketika mereka melintasi jalan yang cukup menanjak ini, kalau pakai motor Honda Beat agak lumayan berat jalan di sini. Karena ini cukup tajam tanjakannya, tapi lurus ya, lurus. Ya nggak lurus-lurus banget. Kanan kirinya seperti ini, bisa Anda lihat di layar seperti ini. Ada macam-macam tanaman. Dan di sebelah kanannya juga seperti itu. Dan saya melihat ada tokek nyebrang. Ini gimana ceritanya ini tokek? Santai banget tokeknya. Oke, sebagai orang yang lagi jalan-jalan soal mistis, ini menurut saya cukup mistis ya. Kok tokeknya tiba-tiba nyebrang gitu? Kenapa nggak dari tadi nyebrang? Apa dari tadi takut gelap, begitu ada senter dia berani nyebrang gitu? Bisa jadi. Apapun lah itu. Nah, ada hal yang menarik di sini teman-teman. Kemarin sore sebelum adzan Isya, ini banyak orang lalu lalang, bolak-balik aja kendaraan dan lain-lain ya di sini. Tapi malam Jumat ini belum satu pun orang yang lewat, karena saya sudah ada di sini sekitar 25 menit yang lalu. Sampai sekarang ya, sekitar 25 menitan. Itu belum ada satupun yang lewat. Apakah malam ini yang kebetulan atau kemarin sore yang kebetulan lagi rame? Kayak gitu. Jadi kemarin sore saya saja agak ragu ya. Katanya jalan ini angker. Kenapa banyak orang lewat gitu? Tapi setelah ada Nisa, emang nggak ada orang lewat? Ya ada sih, masih ada lah, tapi jarang itu. Nah malam ini, perhatikan, apakah dia akan lewat sini? Tidak guys. Jadi masuk ke kampung dalam sana itu bisa lewat sana guys, bisa lewat sana, tapi harus muter lebih jauh, memakan sekitar 1 kilo lebih jauh timbang lewat sini. Jadi lewat sini itu lebih cepat. Tapi kenapa malam ini mereka nggak lewat sini ya? Atau mungkin nggak ada tujuan ke sana, saya juga tidak tahu. Sambil di tap-tap layarnya teman-teman, ini adalah TikTok, ini bukan YouTube. Jadi saya butuh support dari kalian. Buat yang punya koin silahkan dilempar-lempar saja untuk memberi semangat. Sekali lagi ini adalah TikTok bukan YouTube, jadi berbeda sekali. Tidak ada iklan di TikTok. Maka sepenuhnya saya hanya mengandalkan gift dari kalian. Tanpa gift dari kalian tidak ada anggaran kuota. Begitu. Ini berbeda ya teman-teman, sekali lagi. Jadi kalau di TikTok harus rajin-rajin ngemis ya, karena itu jalan satu-satunya guys, tidak ada pilihan lain kecuali ada endoran, dan saya orang yang paling nggak suka di endor, males. Di sini ada rumpun bambu. Terima kasih kakak, terima kasih. Mohon maaf saya sedang menjelaskan, jadi saya nggak fokus di layar ya, tapi saya harus selalu mengingatkan itu. Ini TikTok soalnya. Kita dapat uang, dapat modal, dapat penghasilan itu dari gift aja guys. Beda dengan YouTube. Kalau YouTube itu dari ads ya, dari iklan itu juga kita dapat hasil ya. Kalau di TikTok nggak ada sama sekali. Mau 1 triliun penonton, kalau nggak ada gift ya omong kosong guys. Nggak ada hasil sama sekali. Cuma menang viral, dan saya nggak butuh viral. Saya nggak butuh viral. Iya, karena saya nggak cari viral lagi. Tapi buat para tiktoker pemula, semangat aja. Walaupun nggak dapat uang ya semangat aja. Yang penting viral gitu. Oke. Kemarin ada penawaran endor sih sebenarnya ke saya gitu. Endornya itu endor make up. Jadi saya tolak guys. Ya gimana guys, saya di endor make up, ya lucu lah kalau saya disuruh pakai lipstick gitu, nggak masuk banget, kan bingung juga tanggung jawabnya.
Coba gimana coba si Bu Misteri di endorse make up gitu. Terus saya ngonten itu pakai make up gitu. Kan bingung saya. Ya lucu-lucu aja itu. Di akun TikTok saya itu banyak sekali yang menghubungi, tapi rata-rata make up, bos. Aku jadi bingung, ini tokonya ini gimana ceritanya gitu kan. Tokonya gimana, saya kontennya horor gitu kan. Saya seorang yang bergelut di dunia misteri gitu, tapi endornya make up gitu. Apa mereka berpikir biar hantunya make upan gitu, kuntilanaknya gitu make up gitu, atau gimana ya, biar nggak serem gitu barangkali ya. Ya saya nggak respon lah. Mau direspon gimana bos, tanggung jawab saya. Saya meromosin make up gitu sambil explore hantu. Kan bingung guys. Makanya aduh, ada sekitar 23 brand make up itu guys masuk bener, ngajak join gitu kerjasama. Aduh bingung pak saya, gimana saya nawarinnya ya. Konten saya konten hantu gitu kan, terus saya bikin hantu di make upin gitu atau gimana maksudnya gitu kan. Saya agak tersinggung gitu loh. Ya mungkin mereka pikir saya sama dengan tiktoker lainnya yang hantunya di situ, ayo guys lempar mawar, saya sepil kuntinya. Nah itu kuntinya di make upin gitulah. Saya nggak bisa kayak gitu guys. Makanya aku bingung ini, aduh gimana ya gitu kan. Iya, jadi maaf ini 23 bener 23 mereka menawarkan berbagai model pembayaran dan lain sebagainya gitu. Katanya disepilin aja produknya di live-nya atau Mas Bun live itu sambil nawarin produk gitu. Yang nggak masuk juga, saya bingung masa eksplorasi nawarin make up gitu. Ayo kakak-kakak beli make upnya ini biar nggak dihantui gitu. Ayo kakak-kakak pakai make up ini biar kamu itu nggak digangguin setan gitu kan. Agak susah saya ngomongnya gitu kan, bingung. Jadi ya sudahlah, saya berjalan kayak gini aja. Bela-belain bolak-balik minta aja nggak apa-apa gitu. Karena mengemis itu lebih baik jika di jalan yang tepat daripada di endorse tapi agak lucu ya. Kan lebih kelihatan konyol banget saya itu. Kayak nggak mikir banget demi uang melakukan hal-hal yang nggak masuk akal ya kan. Ya nggak lucu lah guys. Live explore masa nawarin make up gitu. Kalau nawarin keris, nawarin cincin gitu kan masuk gitu kan. Boleh, center lah. Minimal center kayak gitu, atau sendal jepit gitu kan dari produsen Swallow atau apa. Ini Mas Bun suka pakai sendal jepit, yuk kita endor gitu kan, bisa gitu. Tapi ya enggak, atau apa gitu loh misalnya. Ya aku bingung sendiri kan gitu ya bos. Oke sip, terima kasih buat semuanya. Yang belum love foreign silahkan absen aja love foreign ya guys. Yang buat teman-teman, saya paham nyari duit itu susah, koin itu juga nggak murah. Jadi kalau koin kalian terbatas, dibantu love foreign aja. Buat yang keberatan satu koin pun ya silahkan dibantu tap-tap layar aja, nggak apa-apa guys, tidak masalah. Lagian video ini nanti aku up juga di YouTube kok. Syukur ya di TikTok dapat, di YouTube dapat gitu kan, cuan guys, anjay. Wes jangan bercanda, nanti hilang wibawanya sebagai si Bun Misteri. Ini gara-gara si Bun vlog sih. Jualan jagung, mana jual 1000-an, dihujat, difitnah, dibilang nipu lah, Chan. Ya Allah, duit 1000, Chan. Ini hati saya masih ke bawah ini. Tarik nafas, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik. Oke, saya sengaja membuat narasi yang panjang kali lebar sambil menunggu suasananya, menunggu situasi dan keadaannya ya teman-teman. Jadi semalam itu ada sosok yang melintas di sini. Ya, ada sosok yang melintas di sini tapi kayak kencing, sambil kencing gitu, tapi air yang tercecer di jalan itu ada belatungnya, guys. Agak gimana gitu, guys. Sumpah jelek. Kalian udah pada makan kan? Siapa tahu ini bakal muncul lagi atau bakal nongol. Ini malam Jumat ini. Cuma anehnya kok kayak sepi-sepi aja ini, nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim, apa itu? Tokek lagi, anjir. Ada tokek jatuh, weh. Sumpah guys, itu tokek guys. Tadi kerungu kan, kedengeran kan, kuprak gitu kan. Ternyata tokek jatuh dari atas nyangkut di pohon itu. Aku datang, tokeknya nyebrang. Aneh aja, tiba-tiba di sini
ada tokek jatuh dari atas mak kaprek gitu. Ini tokek gimana ceritanya, gabut atau kepriwe guys? Bisa-bisanya tokek jatuh ya. Esta. Ini tokeknya agak aneh ini. Motor lagi nih guys. Lewat sini ndak nih? Enggak guys. Kita coba cek. Pakai senter yang super terang ini ya guys. Buat yang mau beli senter silahkan cek video aku. Ini senter andalan bos. Maaf ini ya teman-teman yang tadi malam nanya, Mas Bun senternya belinya di mana, harganya berapa? Ini takutnya kaget ya teman-teman. Jadi aku cek lagi ya, senter ini sekarang harganya 1,4 juta guys. Udah naik guys. Anjay. Aku dulu dibeliin orang harganya di bawah 1 juta, kurang 3.000. Ternyata sekarang senter ini harganya sudah 1,4. Di Lazada, di Shopee, di Topet itu harganya sama 1,4. Anjir. Mungkin sama baterainya ya bos. Kalau dulu saya nggak ada baterainya. Wih, Bunda Jalan, terima kasih Bunda. Bok dikira saya nipu gitu. Kata Mas Bun di bawah 1 juta, ternyata 1.400.000. Astagfirullahaladzim, kaget. Ya Allah, kaget sendiri. Baik teman-teman, perhatikan ya. Ini mata kalian akan jauh lebih jelas daripada mata saya. Kalau pakai senter merah itu saya di lokasi nggak begitu jelas, tapi di layar malah jauh lebih jelas. Biasanya sih nampak-nampak gitu. Bismillah. Kaget saya. Apakah ada sesuatu? Saya rasa belum ada. Apa ini? Saya rasa belum ada. Cek dan recheck dulu guys. Terima kasih Bunda, supportnya luar biasa Bunda Jalan dari Singapura. Terima kasih juga Om Ramli dan keluarga, terima kasih, sehat selalu di sana. Matur suwun, matur suwun. Ini aman-aman aja ya guys. Ini nggak ada orang baca Quran lagi nih ceritanya. Biasanya ada. Kemarin bukan malam Jumat ada. Saya coba menahan nafas untuk bisa melihat lebih jelas. Kita coba putar. Ada yang melihat sesuatu? Oh, ada pengendara lewat guys. Sorry guys. Sorry, senter saya silo soalnya. Kok bisa ya? Cewek guys. Berani banget. Buset. Anjay. Ini parfum apaan sih? Maaf. Ini bukan salah dia punya parfum guys. Ini salah saya guys. Anjir. Aku tuh nggak suka banget parfum kayak gini sumpah. Maaf banget ini guys. Ya Allah, parfumnya sumpah ketinggalan, sumpah baunya, sumpah. Cewek guys, baunya guys. Maaf, ini sebenarnya parfum ini itu biasa. Ya Allah, ntar aku cari udara dulu. Sumpah baunya anjir. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh mbak, ini parfum seember dipakai gitu. Ya Allah, nggak ada udara guys, sumpah. Bau parfumnya anjir. Aduh. Guys, aku paling nggak senang bau parfum ini. Ya Allah, bau parfum. Aduh, mana nggak ada angin lagi, buset.
Istri siapa? Anak siapa itu? Aku nggak cocok di endorse iklan parfum atau makeup guys, sumpah. Aduh, alhamdulillah. Ya Allah guys, ini parfumnya tuh gini. Kalian kan dulu hidup di kampung kan? Kalian itu dulu hidup di kampung kan? Maaf banget ini, maaf banget ini. Jadi saya itu punya trauma sama parfum ini guys. Jadi parfum ini yang paling banyak dipakai lonte guys. Aku tuh trauma banget sama bau parfum ini. Saya sih nggak pernah ngelonte ya. Saya nggak pernah ngelonte gini. Saya kan dari kampung. Ya, saya hidup di kampung ya guys ya. Saya hidup di kampung. Zaman dulu. Apa anjir? Ya Allah, anjing jus. Anjing apa kucing? Gede banget matanya menyala kuy. Tuh. Anjing bos, apa kucing ya? Tapi gede banget tuh. Kucing ya? Aku nggak jelas. Kucing bang, oh kucing ya Allah. Matanya loh itu kena senter itu menyala dia. Makanya aku lari, takutnya anjing guys. Apalagi ini? Jangkrik kabut apa kepriwe ya? Guys. Kok arep bunuh diri krik? Mbok kanan ning kebun lho jeneng dalan kok kelindes montor. Kepriwe kok jangkrik? Kok kelindesnya penet lah jan. Duh. Ada tokek nyebrang dengan gabutnya, sekarang jangkrik. Ada orang lewat lagi anjir. Mecu. Kalau ini bau sangit, nggak bau wangi. Astagfirullahaladzim. Ya, rame, nggak jadi sepi guys. Tadi sepi. Tuh Vario pasti nggak pernah ke bengkelnya si Bun. Nanjak segini aja ngeden. Payah. Jadi gini bos, saya cerita lagi ya. Tadi ini mohon maaf banget. Tadi kan ada pengendara lewat, perempuan kan, pakai motor metik, bau wanginya. Saya paling nggak suka wangi itu bos, karena saya punya trauma. Saya kan hidup di kampung. Zaman dulu londe-londe itu kan ada di acara lengger ya kan, acara dangdut, acara wayang, namanya di kampung bos. Itu saya masih kecil. Nah, waktu itu namanya masih kecil ya bos. Itu ada perempuan bos, menor. Bedaknya itu kayak terigu gitu kan. Udah pakai bedak kayak terigu, bibirnya itu moncor kayak habis ditonjokin orang gitu kan. Terus matanya itu pakai celak. Guys. Nggak tahu pakai areng atau pakai apalah, nggak tahu gitu. Itu udah bentuknya bulat ya, bedaknya kayak terigu ditempel di muka gitu kan, bibirnya merah kayak jontor gitu kan. Bau parfumnya ini nih sama persis kayak tadi tuh. Dan itu karena mindset saya ya. Nah itu teman-teman ini pada gini, itu lonte gitu. Lonte sewuan zaman dulu guys, lonte 1000-an gitu kan. Jadi bisa main di bawah pohon pisang, di kebun singkong boleh gitu. Padahal asal ada acara dangdut, acara wayang di kampung itu ada aja yang jualan apem gitu kan. Itu keciri, orangnya keciri gitu kan, terkenal lah gitu kan. Ada banyak gitu, ya nggak banyak banget sih. Nah itu kan saya lagi bocah gitu kan, itu ditempel sama perempuan-perempuan itu gitulah kan saya anak-anak gitu kan.
Nah, saya itu bau wangi itu. Awalnya saya nggak ada masalah dengan bau itu gitu kan. Begitu teman saya bilang, aja neng kono gitu kan, teman saya bilang, ngapa sih, ngapa? Gue mbok lontek, iya gue mbok lontek. Aku langsung merinding kan, astagfirullahaladzim, temenan ki lontek. Iya, walaupun saya anak-anak, saya maaf nih, saya jauh dari lontek guys, hidup saya jauh dari lontek. Amit-amit jabang bayi ya. Pokoknya maaf banget, jijik lah rasanya gitu kan. Dan seketika itu saya sama bau ini itu jadi kayak anti gitu loh bos. Sampai saya tua bos, sampai umur saya 43, bau itu masih teringat di kepala saya. Padahal waktu itu saya masih bocah loh. Makanya saya kalau ada parfum ini, bau ini jangan gak karuan. Jadi otak saya mereset bahwa bau ini bau dosa, bau jelek, bau nggak enak, bau lontek lah gitu bahasanya. Jadi sistem di tubuh saya kan menolak guys. Aku kalau bau ini mual kayak sesak napas, nggak karu-karuan rasanya, jelek, pengen ngeludah terus rasanya. Padahal nggak ada yang salah dengan parfum itu ya, tapi mindset saya yang keliru gitu. Ini mohon maaf banget. Jadi kalau teman-teman mungkin ketemu saya tapi teman-teman kok pakai parfum yang sejenis ini, mungkin saya akan menjauh. Jadi bukan salah parfummu tapi salah saya. Itu kayak gitu. Ya, mohon maaf banget itu. Nah tadi kok ya Allah siapa itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu siapa yang lewat ya Allah pakai parfum itu. Nah Monot itu pernah beli itu. Monot itu kan nanya, Mas Bun beli parfumnya di mana gitu kan. Saya bilang saya beli di Cilongok di apa namanya di toko parfum gitu. Nah Monot itu ke sana. Nah, ini yang paling banyak ditawarkan. Baunya bau apa sih ya? Wanginya kayak mana nanti saya tanya Monot. Dulu Monot itu beli yang kayak gitu. Aku tuh sampai mual-mual bau itu. Pokoknya nggak enak banget, lebay banget baunya. Baunya super lebay, bos. Kebayang aja nih, motornya udah di sana, baunya masih di sini, bos. Emang parfum ini paling diminati di pasaran. Karena apa? Daya tahannya, bos. Kuat banget dan lama banget itu. Orangnya udah 100 meter baunya masih ketinggalan itu. Jelek aku keh. Aduh, nggak karu-karuan sumpah. Maaf. Ya. Maaf banget. Ntar aku tanya Monot lah. Jadi wanginya itu kayak wangi melati gitu, bos. Kayak wangi melati apa gitu lah. Tapi jelek lah kayak bau sabun mandi. Gini lah, baunya itu campuran bau wangi bunga, kayak bau sabun mandi gitu. Pokoknya kalau orang habis datang bulan, orang lagi datang bulan, mandi pakai sabun lek. Sabunnya lek, bos. Jadi beda, bos. Kalau perempuan lagi nggak datang bulan, mandi pakai sabun lek, itu jadi ranum, jadi seger. Tapi kalau dia lagi datang bulan, mandi pakai sabun lek, baunya ini kayak gini, bos. Agak jelek saya. Tuh kayak gitu. Ora bos, tuh kayak gitu. Udah ya, sampai di sini. Saya tadi ada orang lewat. Nah, ini teman-teman, saya merasakan sosok atau makhluk itu masih ada di sini, masih berada di sekitaran sini. Tadi ada yang lihat nggak? Ada. Oke, kita akan coba komunikasi ya. Jadi katanya sih ganggu pendatang, guys. Kalau warga lokal itu nggak bakal diganggu katanya. Jadi yang digangguin itu adalah orang dari luar yang mau masuk ke kampung ini itu. Katanya sih. Termasuk saya nih, saya orang luar ini termasuknya. Saya datang ke sini gitu kan. Apakah saya akan diganggu nih dan lain-lain. Ini saya penasaran ini, ada sebuah akses jalan ke sana gitu atau tidak? Ternyata nggak ada di sini, teman-teman. Nah, tadi malam itu sosok itu melintas di sini ya. Sosoknya melintas di sini, terus dia itu kayak kecret. Jadi kayak kepicirit gitu loh, guys. Kayak kebelet, kepicirit gitu. Nah, itu kan tercecer tuh air kayak air gitu kan. Nah, ternyata di air itu ada belatungnya, guys. Ada videonya, silahkan lihat di YouTube Si Bun Misteri, itu sudah saya up di sana.
untuk dipastikan. Saya jelek rasanya. Ih serius bos, bener lah. Ini nanjak bos, jangan dikira nggak nanjak. Aku menggeh ini sampai ke sini. Ya kayak gitu seakan-akan gitu loh maksudnya. Bentar bos, santai bos. 1,5 jam itu lama bos. Aku baru 45 menit weh. Aku 1,5 jam live di TikTok ya. Nggak lebih. Ya lebih dikit kalau gift-nya banyak. Kalau gift-nya nggak ada enggak lah. 1,5 jam aja cukup. Saya membatasi diri karena apa? Kuota guys. Boros banget live TikTok itu. Kuota 10.000 1 giga. 1,5 jam saya habis 1,5 giga bos. Edan nggak sih? 30.000. Apa? Suara motor? Gak suara motor. Tuh orang takut pasti tuh. Klakson. Bentar lah. Larang bos. 15.000 1 giga. Emang dikira aku pakai kuota sasetan? Nggak level bos. Kuota saya kuota premium jir. 15.000 kok mahal. Kebiasaan sih nyolong wifi tetangga. Beli kuota dong. Nanti jadi tahu harganya kuota. Ntar guys, aku sumpah jelek bae yakin. Otak saya itu kayak mengingat-ingat bau itu terus. Jadi saya udut dulu lah biar nggak jelek. Sumpah jelek sung. Jan. Bos, harganya mahal kuota saya. Sabar. Iya ini gara-gara parfum sih kakak. Nyong harus mengembalikan setelan. Kalau saya dalam kondisi kayak gini susah untuk bisa berinteraksi lebih dalam. Semoga santai dulu. Kita kembalikan situasi dan keadaannya. Ke bawah lah guys, ke bawah TikTok nyong yakin. Remuk wibawane nyong ya gara-gara main TikTok. Ayo. Serapopo lah. Yang penting cuan. Oke, cek dulu. Aman bos nyong. Wih, mantap jiwa. Duh, Jan. 50 fan aktif guys. Aku butuh 58 lovoren lagi guys yang belum lovoren guys. Aman motor aman. Aman. Teman-teman yang punya koin belum lovoren bantuin guys, 58 orang guys. Aku butuh lovoren 58 orang guys. Ini tugas dari TikTok guys. Mantap. Ya mbok ketika nyong tenang ada sesuatu guys. Ketika aku tenang ada sesuatu guys. Sabar dulu guys. Nyong menata konsentrasi dulu ya. Tidak gampang guys untuk bisa mendapati sesuatu itu nggak gampang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sing tenang, sing konsentrasi. Ada suara lain. Rame bos. Kayaknya nggak satu loh.
Aku diem ya, kalian dengerin. Coba. Cahaya biru ini bos. Tuh. Apakah ada sesuatu kah? Cobalah. Di mana? Ada yang lihat sesuatu kah? Ada yang lihat sesuatu kah guys? Ada apa? Asap. Asap rokok saya itu. Di mana bos? Di sini. Asap bos, aku lagi udut soalnya. Asap guys. Asap jir. Ini asap rokok saya. Ntar aku habisin rokok dulu guys. Mahal ini rokok saya. Ngelaut dulu guys. 35.000 loh, 16 batang. Satu batangnya berapa itu? 2.000 guys. Ini saya beli rokok sebatang harus berapa mawar ini? Teman-teman lagi segrepol gitu kok. Lagi gurih banget kok. Sehari aku 2 bungkus guys. Sehari aku buat ngerokok tok itu 70.000. Kalau sampai malam 3 bungkus 105.000. Di nomor dananya ora dipajang. Ke bos. Ke bos ke. Ke mbak ora weruh ke. Ke nomor dana ke. Tak tidoni iki bos, nomor dana bos. Saya tenang dulu, Nyong lagi konsentrasi saudara. Nyong sedang berkonsentrasi nih. Kan aku tadi udah bilang ini nggak satu guys, ini ada beberapa ini. Ada sesuatu ini guys, sedang saya teliti dulu. Dan rokoknya Nyong eman-eman sih ya. Maaf bos, Nyong udah dulu lah. Fokus habisin rokok dulu guys. Sebatang 2.000 loh. Walaupun mahal ya dituku baik. Yang belum laporan silahkan guys, laporan guys. Dibantu guys.
56 lagi guys, 56 orang guys. Orang baru tapi udah dulu lu boy. Biar aku tenang, rileks, konsentrasi, fokus. Nanti kita bisa mengetahui lebih dalam. Jiwong, thank you Jiwong. Teleporen. Makasih semuanya. Nyong dalam mode fokus. Ya rokoknya nyong udah rokok sembarangan ya. Rokoknya rokok pemanggil setan. Siap gerak. Blokir, ceprot. Modar. Angpos. Nyong ora sungkan-sungkan ngeblokir orang guys, tenang aja guys. Jedor. Kerendean. Tenang. Saya sudah mulai konsentrasi nih. Ayo guys, love foreign guys. Yang punya koin lempar-lempar guys. Yang punya koin lempar-lempar. Ayo guys, di keep guys, di keep guys. Di keep guys. Biar makin panas guys. Terima kasih. Matur suwun. Thank you kakak Gembrot, terima kasih banyak. Mas Tumin, terima kasih. Bang Karl, thank you. Bang Tony, terima kasih. Yang lain bantu tap layar boleh. Kakak Gus, thank you. I'm Sun, terima kasih banyak. Matur suwun. Kak Dita Suci, love foreign-nya dinyalakan kembali kakak, terima kasih. Kak Gembrot, matur suwun, di polo-polo guys. Orang baiknya di polo-polo guys. Yang lain yang nggak ada koin bantu tap layar guys, nggak apa-apa guys. Aku sudah konsentrasi nih, siap. Kayak ada suara aneh, kayak ada suara apa gitu. Coba kita konsentrasi, fokus. Oke teman-teman, kita coba cek dulu. Suasana mulai hening. Titiknya di sini terus guys, di dekat pagar bambu yang ada di bawah sana itu. Kayak saya rasa nggak jauh dari situ. Terima kasih. Oke, kita coba mulai. Saya rasa ada 2 di sini teman-teman. 2 atau lebih. Tapi yang paling dominan itu kayaknya 2 sih. Kayaknya sepasang ini teman-teman. Oke, saya coba nggak pakai senter merah dulu. Ini tinggi teman-teman, saya nggak bisa naik ke atas sana karena ini tembok, maksudnya tanahnya itu rata, tembok gitu, nggak miring gitu. Jadi saya kalau mau masuk ke dalam harus lewat bawah sana. Tapi kalau nanti ini adalah penjaga kebun, saya nggak ikut campur ya. Gini guys. Jadi kalau ternyata yang di sini itu adalah tinggalan,
Jadi si pemilik kebun gitu yang memang sengaja pasang sesuatu di sini, saya nggak ikut campur. Ya karena dia nggak ekstrim. Tapi kalau sampai mengganggu masyarakat, menyebabkan kecelakaan, bikin masalah, kita coba pindah gitu guys. Soalnya kalau ada tuannya, misalnya si pemilik tanah emang yang tanam, itu urusannya beda bos. Kalau kita ikut campur jadi lain urusannya nanti. Nanti malah jadi antar keluarga nanti urusannya. Bukan urusan demit-demit lagi gitu. Manusia dengan manusia jadinya. Oke, saya agak curiganya ke arah sana sih. Tapi agak heran juga. Kebun kayak gini, apa yang dijagain gitu. Soalnya nggak ada pohon buah guys, kecuali pohon melinjo. Ada sih beberapa pohon kelapa. Astagfirullahaladzim. Tadi di atas bergoyang. Nah tuh, ada yang bergoyang di sini. Tadi daunnya goyang. Oke. Ada yang lihat sesuatu? Ada yang lihat sesuatu guys? Ah, tuh. Daunnya bergerak tuh. Tapi aku cuma lihat pohon. Aku cuma lihat pohon goyang doang guys. Aku nggak lihat apa-apa guys. Kalian lihat sesuatu? Oke, coba. Sebentar. Senternya mana sih? Terlihatkah? Astagfirullahaladzim. Loh Akbar. Di sebelah sini guys malah. Di belakang guys. Di belakang aku guys. Kayak ada sesuatu. Kayak kencang banget suaranya guys. Tapi pohon diam-diam aja nih. Set. Apa ya? Di belakang guys. Suaranya. Apa ini? Coba kita kecilkan cahaya. Nampak sesuatu kah guys? Rumit sekali nih teman-teman. Agak rumit ini. Penuh teka-teki di sini. Oke. Ini kayak ada kekuatan lain di sini guys. Apa karena saya datang lagi ya? Kalau kemarin itu kayak santuy gitu kan. Kalem-kalem aja gitu kan.
Ada suara-suara aneh di sini. Di mana sih guys? Apa kalian melihat sesuatu teman-teman? Sekali lagi, kalau di lokasi itu saya malah kesulitan pakai senter merah itu kayak nggak kelihatan apa-apa guys. Tapi mungkin di layar akan berbeda. Kayak ada sesuatu kah? Coba teman-teman lebih fokus lagi teman-teman. Baik teman-teman semuanya. Kayaknya masih di titik yang sama ya. Kemarin di area pohon bambu yang ada di sana. Saya akan coba masuk ke dalam sana untuk memastikan di dalam. Ini beda lagi nih. Ya, posisinya beda nih di sini, Bos. Coba ya, Bos ya. Oke, naiknya lewat mana nih? Ini tinggi banget ini, susah. Oke, saya coba kurangi cahaya dulu. Oke, aku akan naik ke atas sana, guys. Nih lewat akar. Ambruk nggak? Bentar. Iya. Kayaknya di sini guys, nggak jauh dari tempat yang kemarin ini teman-teman. Jadi kalian nampak sesuatu di sekitaran sini kah? Oke. Di sini penuh dengan ranting bambu. Oke, di atas pohon. Ada pengendara lewat. Apa, Pak? Kayak geber dia. Ada masalah? Pakai geber segala. Tapi nggak tahu juga guys, kampung orang ya kan. Apa yang punya kebun ya? Bisa jadi guys. Oke, sebentar. Di sini kayaknya nih guys. Kayaknya di kebun bambu ini nih guys. Ya, semalam juga di sini kan. Ular dahan, yes. Oke, kita tunggu dulu. Nggak ada suara. Makin penasaran ini guys. Ada pohon tumbang.
Ada kayak pohon tumbang di dalam. Udah lama nih sampai bambunya numpukin. Bentar teman-teman. Bau ular anjir. Si bos. Ini bau ular banget di sini nih. Di mana? Serius bos, ini bau ular nih bos. Aku tuh tahu baunya ular. Di mana? Ya ini bau ular banget di sini guys. Tapi habitat sih, masuklah. Kobra biasanya kalau di bambuan kayak gini. Kalau ular biasa mah nggak suka di bambuan. Di dalam itu kayak ruangan gitu di sana. Tapi aku kalau masuk harus nunduk ya, soalnya bambunya rubuh. Suara tuh. Kayak ada benda jatuh. Ada yang bergerak di sana. Baunya makin kuat aja. Nggak tahu ini, tapi ini baunya bau ular itu loh, ular weling. Ular yang kuning hitam itu bos. Ini baunya kayak gini banget, kuat. Baunya kuat bos. Aku nggak masuk ke sana bos. Kalau masuk ke sana harus nunduk, dan nanti kalau ada apa-apa susah, larinya susah. Misalnya ular gitu menyerang. Aku kayak buntu di sini teman-teman. Seakan buntu rasanya. Sulit sekali menemukan titiknya. Ketika aku masuk, semua kayak lebih tenang, lebih ini, nggak terlalu ada reaksi. Tapi kalau saya di jalan, dia kayak mengganggu begitu. Tapi penasaran juga sih masuk ke sini. Aku coba ambil jalur sini deh. Luas banget ya dalamnya. Bambu semua ini. Bentar guys. Di tengah bambu ada yang nyala. Kelihatan nggak? Tadi lihat ada yang nyala nggak? Di sini nih ada yang nyala nih. Ada yang nyala tadi. Kelihatan nggak? Di tengah bambuan ini ada yang nyala tadi. Serius bos, aku lihat sumpah. Masa kalian nggak lihat? Nyala bos. Coba. Nyala kan? Jebret. Apa tuh? Apa coba? Di tengah rumpun bambu. Astagfirullahaladzim. Guys, ada suara guys. Coba. Saya beranikan diri pakai merah di sini. Senternya mana sih? Merah. Oke, kayak ada sesuatu di sini. Tuh, kelihatan. Coba kita cahaya merah. Apa sih bos? Apa kira-kira? Oke, saya matikan. Kalau mata hewan itu
dapatnya pantulan bos. Kalau ini saya padamkan semua ini, nyala lagi tuh, tuh, ya kan? Oke, ini komunikasi. Saya dengar suara bayi, guys. Nah. Kalian dengar nggak? Ini bukan pantulan bos. Makin gede. Bismillah. Iki sinten. Menyala bosku. Tetap menyala, aku tahan cahayanya. Tuh. Ini jelas banget. Apa ini guys? Entahlah. Makin gede aja. Ya, padam guys. Di dalam pohon bambu ada sesuatu yang menyala. Terus ada suara lain di sini. Set. Ada suara minta tolong Bentar teman-teman. Sudah 1 jam 18 menit. Waktu saya tinggal sedikit. Dengar. Sebelah sini. Ada lagi. Ada yang mengintai. Di sini ada yang mengintai ini. Di ujung sana. Di pojokan sana ada yang mengintai. Jelas. Sebelah sini ada lagi. Perhatikan. Wih. Mantap kali lah bang. Satu di sini. Di sini cahayanya kayak putih gitu. Yang di sana kayak agak redup. Yang di sini kayak api. Kayak semacam lilin gitu. Oke. Kalau dia memang mau sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu, atau ada sesuatu, mau nyala lagi nggak nih? Kalau nyala lagi, aku keluar lokasi, oke? Saya nggak urusan sama benda-benda kayak gitu. Bismillah. Yen pancen kowe kepengin melu aku ngeton. Yen pancen pengen melu aku ngeton. Coba ya. Ngeton. Ngeton guys. Menyala terang lah. Yen pancen melu aku murupa sing padang. Dah. Kok jadi 2? Bingung guys. Ini kalau ikut satu keluarga ini guys. Berat ini. Nggak bisa. Emang saya departemen sosial persetanan gitu. Nampung banyak-banyak ini. Gila aja. Enggak. Coba lagi.
Siji bae sing melu siji bae ora usah oke-oke. Siji bae. Nyong dudu depsos. Ora nampungi setan ditinggal tuan. Siji bae sing apan melu, sing paling padang. Yen apan melu, sing paling padang. Sip. Kowe entuk melu aku. Tapi sing cilik ora moh, aku moh. Kowe bae sing gede dhewe. Oke? Deal melu. Di sini guys. Nah. Oke, dia udah tahan cahaya. Berarti melu, bos. Sing cilik. Oke guys, aku selesai sampai di sini guys. Ini saya dari sana tadi, ini di baliknya sini. Saya nggak bisa masuk. Saya cuma kasih lihat lokasi di dalamnya. Oke, ini di dalamnya. Sulit sekali untuk masuk ke sana ya guys. Di dalamnya ini ada pohon tumbang. Dan saya rasa itu pucuk dari akar ini guys. Nih. Saya melihatnya dari arah sana. Ini pangkal dari pohon ini. Pangkal dari pohon ini. Itu yang menyala-menyala tadi, Pak. Ini pohon yang rubuh ini, nggak tahu udah berapa tahun. Ini pohon bambu aja sampai rapat lagi. Tapi pohonnya masih utuh, nggak tahu pohon apa. Nah, itu akarnya terangkat ke atas. Itu yang ngeluarin cahaya itu, guys. Apa itu? Saya nggak cerita. Oke. Nyong urusannya explore aja. Urusan kayak gitu nggak usah dipublik lah. Ada sesuatu. Di tempat saya tadi. Terlihatkah? Coba ya, saya zoom ya. Ada sesuatu di sini. Nggak kelihatan, bos, anjir. Jauh bos. Senter merah nggak sambut. Ada pengendara lewat. Di sini ada sesuatu. Bentar. Fokus teman-teman. Konsentrasi ya. Ada di sini nih. Saya kurangi cahaya, nggak kelihatan malah. Kita coba. Segini, nggak nyampe. Kita coba pakai cahaya merah, nggak kelihatan soalnya kalau pakai cahaya terang. Nah, perhatikan bos. Kelihatan nggak? Tipis bos. Tertangkap kamera bos. Ya. Ini kalau pakai cahaya terang itu nggak kelihatan bos. Kalau pakai cahaya kayak gini nggak kelihatan, tidak tertangkap gambar. Dia ada di sana dari tadi. Ketika saya di sana, dia sebenarnya ada di dekat saya di sana. Nah, ini kalau pakai cahaya kayak gini nggak kelihatan bos. Tapi kalau pakai cahaya merah samar ketangkap kamera saya mampu melihatnya. Cuma mata saya nggak bisa lihat kalau pakai merah. Jadi kebalik. Justru kamera bisa nangkep gambar, kalau pakai merah saya malah nggak lihat sejauh ini jaraknya. Kita coba lagi. Jadi dia ada di sana guys. Nah, kelihatan?
Dia bawa bayi guys, anjing. Sorry, maaf. Dia itu bawa sesuatu di sana. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia bopong. Jadi dia geraknya kayak nimang-nimang gitu guys di dalam sana. Oke. Aku udah dapat jawabannya guys semuanya. Intinya sudah dapat lah. Kita selesai, waktu saya habis. Terima kasih buat yang sudah menemani. Ada pengendara lagi? Iya. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semuanya. Saya akan tidak ada kamera. Saya ambil air minum dulu. Tapi saya nggak balik sih. Nanti saya ada urusan kecil di sini. Oke. Jam lab saya sudah habis. Tinggal 3 menit lagi. Kalem aja buat teman-teman yang mau lewat di sini, nggak bakal diganggu. Aman. Jika tujuanmu baik, niat kamu bagus gitu, insya Allah nggak akan diganggu kok. Kayak gitu. Tapi kalau yang mau cari selingkuhan, cari ya monggo, silahkan aja lewat sini. Aman bos. Terima kasih untuk segala supportnya sih. Makasih. Sorry gituan kok ke situ. Enggak bang, ini kan pertigaan 3 kampung bang. Jadi ini kan jalan akses menuju ke 3 kampung bang. Itu maksudnya. Akses 3 kampung. Misalnya dari kan tadi yang pada dihantui itu kan ceritanya orang-orang dari luar gitu kan. Kalau orang kampung sini mah santai aja, nggak ada masalah gitu kan. Nah terkait masalah saya ngomong aman-aman aja lewat sini, kecuali kamu mau niatnya nggak bagus gitu kan, mau bawa istri orang dari kampung dalam atau mau iseng-iseng gitu, bisa jadi potensi ntar ada ganggu gitu. Tapi makhluk itu apa, bagaimana, kepriwe bisa ada di situ dan lain-lain. Dan dengan segala hormat saya nggak bisa cerita bos, secara publis kepada teman-teman nggak bisa cerita. Intinya up something, ada sesuatu dan itu tidak masuk ke ranah publikasi. Jadi misteri Tanjakan ini saya sementara ini close. Saya tutup, dan lokasi ini kita anggap sudah kelar. Walaupun saya tidak bisa menyampaikan kelarnya seperti apa. Ini bukan film ya. Ini bukan film, ini bukan serial sinetron. Saya harus mempertahankan beberapa hal-hal private yang nggak bisa dipublikasikan. Pada intinya teman-teman yang menyimak dan menonton itu ambil hikmah, ambil makna, dan ambil paham. Percayalah guys, di setiap desa itu pasti ada sebuah upaya yang dilakukan oleh para leluhur untuk menjaga desanya. Apapun itu, BTW saya yakin kalian yang pernah hidup di kampung, lahir di kampung, perbatasan desa, ujung-ujung desa itu punya cerita lah. Dulu-dulu, zaman dulu dan lain-lain itu mungkin disogi sesuatu dan lain-lain dengan tujuan untuk mempertahankan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan lain-lain lah, macam-macam di situ. Jadi adalah cerita-cerita kayak gitu, itu pasti ada. Jadi batas desa itu menjadi sesuatu banget lah. Kalau orang yang pernah tinggal di kampung itu pasti tahu kayak gitu. Oke? Ya, siap.
begitu bisa dimengerti ya teman-teman, dan semua orang tidak bisa diumbar, dipublikasi, ini bla bla bla, enggak. Ini ranahnya sudah private, jadi kita nggak bisa juga cerita. Namun sedikit share aja buat teman-teman. Terkadang orang yang sangat mencintai daerahnya, sangat mencintai wilayahnya, itu kadang-kadang mengorbankan titik demi sesuatu. Nah, itu kan bukan hal yang asing menurut saya di kehidupan masyarakat di pedesaan itu kadang. Dan saya pun tidak punya hak untuk menghakimi atau menilai secara sudut pandang apapun. Tidak usah bicara norma, tidak usah bicara apapun lah. Intinya itu terjadi zaman dulu banget. Jadi wajar-wajar jika hal itu terjadi. It's okay. Sampai di sini aja. Nanti saya malah keceplosan. Cukup ya teman-teman. Dan alhamdulillah yang ada di dalam tidak berniat jahat kepada kita. Justru itu adalah cara dia itu menyambut. Ya karena mereka adalah mereka, bos. Kita tidak bisa memanusiakan mereka. Maksudnya mereka sopan santun, bersikap baik, berperilaku baik, ya nggak bisa, bos. Mereka adalah mereka. Mereka justru yang paling punya jati diri. Manusia bisa saja kadang-kadang pura-pura baik, pura-pura manis, pura-pura halus, pura-pura lembut kalau ada perlunya kan. Itulah manusia. Tetapi mereka justru konsisten. Mereka adalah mereka. Mereka tidak perlu bermanis-manis, tidak perlu berbaik-baik. Karena mereka punya identitas. Aku adalah aku, mereka adalah mereka. Kan seperti itu. Jadi mereka tidak kayak kalian gitu. Kalau kalian bisa, kalau lagi ada butuh, ada perlu, kalian berubah jadi manis. Ibaratnya gini, waktu ngutang kalian manis, ya mbok, halus, ngomongnya sopan. Giliran ditagih, kalian ganas, kalian galak, kalian sangar. Itulah kalian gitu loh. Tapi kalau mereka tidak, kalau mereka memang dikenal sangar, ya selamanya mereka akan sangar. Kalau mereka dikenal lemah, ya selamanya mereka akan dalam posisi yang lemah. Begitulah mereka sangat konsisten, nggak kayak manusia, bisa berubah-ubah. Keren kan? Nah, tuh kayak gitu. Itulah mereka, bos. Jadi itu sudah cara yang paling lazim bagi mereka. Dan mereka tidak akan berbaik-baik pada manusia, mereka tidak akan bersopan-sopan pada manusia. Dan satu hal, guys, mereka tidak akan pernah tunduk kepada manusia, apapun alasannya. Ketika mereka menuruti suatu perintah dan lain sebagainya, sebenarnya mereka adalah sang tuan. Jadi buat kalian yang merasa punya kodam, memiliki sesuatu, memiliki jin, syaiton, dan lain sebagainya, nggak usah bangga kalau lu adalah tuan daripada jin. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kau adalah budaknya, kau adalah babunya, tapi merekalah yang menguasai dirimu. Itu adalah fakta. Dan mereka tahu banget manusia itu sangat lemah dalam soal emosional, perasaan, dan prasangka. Dan mereka main di situ dengan sangat sempurna. Terkadang mereka seperti hewan peliharaan, tapi sejatinya mereka adalah sang tuan. Kalau yang pernah pelihara kucing, nah, siapa hewan peliharaannya? Kucingnya atau pemilik kucingnya? Pikirkan dengan baik. Dari situ aja kamu udah paham. Kamu mati-matian cari duit beli umpan kucing. Kamu buang kotorannya dia, kamu merawat dia, membersihkan bulunya, memandikan dia. Dia cuma meong-meong, egal-egol, tok. Kamu jadi babunya, ya toh? Dan itulah mereka. Sementara sang pemilik kucing merasa dia adalah sang majikan. Real? Benar seperti itu? Nah, siapa sebenarnya majikannya? Si kucingnya atau si pemilik kucingnya, bos? Fakta. Sekian dari saya, terima kasih untuk malam hari ini. Jalan ini kita close, kita selesai. Saya nggak pulang. Saya ada sesuatu mau saya ambil dulu, up something. Tapi saya nggak publik masalah kayak gitu. Dan nanti saya habis ini saya akan pulang dulu. Saya akan bebenah dulu. Nanti kita berangkat lagi. Thank you buat semuanya. Matur suwun. Terima kasih untuk segala support dan dukungannya.
Terima kasih Bunda Jelen atas support yang luar biasa. Kang Pamungkas dan yang lain-lain. Ada Gembrot juga, tadi saya nggak bisa sebut satu persatu. Tapi intinya makasih luar biasa. Yuk terus. Yuk, monggo. Nah, mobilnya nggak kuat guys. Udah nggak usah bahas mobil MBK, bukan urusan kita. Belum op. Anjay. Pamit. Matur suwun. Kakak Mitsuakyo, terima kasih. Oh, nanti lanjut di YouTube, Kak. Nanti lanjut di YouTube ya semua teman-teman pemirsa, cuma agak malam. Nanti saya mau lanjut di lokasi Jembatan Kunti yang saya live sendekala di TikTok. Nanti saya naik di YT. Bos, cuma nggak lama di YT. Tergantung lah, kalau sawerannya banyak ya lama. Soalnya aku lama-lama di YT bangkrut aku. Iya, YT ngenes banget sekarang. Buat beli kuota aja nggak cukup guys. Jadi aku tergantung lah, kalau sawerannya banyak ya gas, nggak ada ya mending cuma 10 menit aja kelar. Iya, ads-nya YouTube lagi parah banget soalnya di tahun ini. Nggak tahu 2026 semoga nanti lebih baik lagi. Thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.